Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan mata kuliah hari ini. Di sini kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Bunga Prena Putri. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan dari mata kuliah pengelolaan pendidikan terkait materi, konsep dan implementasi sarana dan prasarana. Kita mulai aja ya teman-teman presentasi kali ini. Terima kasih. Yang pertama ada pengertian. Prasarana adalah sebuah fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan terselenggaranya proses pendidikan atau pengajaran seperti lokasi sekolah, taman, gedung sekolah, dan jalan menuju sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah komponen-komponen yang dimanfaatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Lalu ada tujuan pengelolaan sarana dan prasarana. Kami mengambil 3 tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana. Pertama, tujuannya adalah agar semua sarana dan prasarana pendidikan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah juga. Lalu yang kedua, ada untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Ada fungsi tujuan pengelolaan sarana dan prasarana yang ketiga, yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, apa sih pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana? Manfaat bagi peserta yaitu peserta didik akan terbantu dalam proses pembelajaran, lebih fokus di kelas, menunjang kreativitas dan lebih semangat juga dalam proses pembelajaran di kelas. Dan manfaat bagi seorang guru akan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, variatif, menyenangkan, menarik, dan bermanfaat dengan berbagai fasilitas pembelajaran. Lalu ada siklus sarana dan prasarana pendidikan. Siklusnya tuh gimana sih dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Pertama, itu ada perencanaan. Jadi kalau misalnya kita mau pengelolaan sarana dan prasarana, kita harus perencanaan terlebih dahulu ya. Nah, perencanaan perlengkapan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemikiran dan menetapkan proses pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun berbentuk prasarana. Yang di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu siklus yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu berfungsi untuk serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan harganya juga. Nah, yang ketiga ada pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Proses pengaturan berkaitan dengan investasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Apa itu investasi? Investasi merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk penyimpanan adalah kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Penyimpanan meliputi penerimaan barang, penyimpanan barang, pengeluaran atau pendistribusian barang, dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara terus-menerus dilakukan agar kualitas dan kuantitasnya tidak menurun secara drastis. Lalu ada siklus yang keempat yaitu pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pengendalian ini berupa penggunaan sama halnya dengan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Lalu ada siklus kelima yaitu penghapusan dari sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
prasarana pendidikan yang ketiga, yaitu ada prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Lalu prinsip yang keempat itu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolahnya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompleks. Dari materi tadi ada yang ingin bertanya? Persilakan. Oke, saya Sonia Sarjana dari kelompok 1. Izin bertanya, apa tantangan utama dalam proses pengaturan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih, saya. Kayla, boleh? Perkenalkan, saya Karima dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa sih manfaat utama dari pengelolaan sarana dan prasarana? Terima kasih, Kayla. Boleh, saya Hana? Perkenalkan, nama aku Hana. Izin bertanya, aku dari kelompok 3. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, saya aja. Perkenalkan, nama saya Siti Amida, saya dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah jika sarana dan prasarana yang terbatas atau kurang memadai akan mempengaruhi kualitas belajar siswa? Terima kasih, Kayla. Boleh, Alis. Kenalkan, saya Muhammad Alif Sampat dari kelompok 7 yang bertanya, jika ruang di kelas di sekolah itu mengalami kerusakan parah, bagaimana sekolah bisa mengajukan perbaikan sesuai dengan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana? Terima kasih, Alis. Boleh, Kayla. Perkenalkan, nama saya Karima Azrawani dari kelompok 5. Aku mau nanya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Terima kasih juga, Kayla. Boleh, Kayla. Perkenalkan, saya Cindy Aulia dari kelompok 6. Izin bertanya, apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Terima kasih, Cindy. Perkenalkan, nama saya Luna Faradana dari kelompok 8. Izin bertanya, jika sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tidak dalam kondisi siap dan akan menghambat tercapainya tujuan proses belajar mengajar, langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih, Luna. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, Kayla. Oke, perkenalkan, nama saya Anastasia Nila Prasetyo dari kelompok 10, maaf. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan dan merawat sarana di sekolah? Asik. Boleh, Kayla. Kenalkan, nama saya Muhammad Kamil Sabul Binoto dari kelompok 11. Ingin bertanya, apa dampak dari kurangnya pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana dalam prasarana di sekolah? Terima kasih. Ada yang boleh tes dulu, Pak? Perkenalkan, nama saya
Zulfa Wisnaini dari kelompok 12. Pertanyaannya, apa tantangan dalam mengadopsi teknologi baru dalam pengolahan sarana dan prasarana? Terima kasih Dr. Ada yang ingin ditanya? Boleh ya? Perkenalkan, nama saya Dewa Gairawan dari kelompok 13. Saya ingin bertanya, bagaimana jika suatu sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai? Ada lagi? Kenalkan, nama saya Rahmawati dari kelompok 14. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu kebijakan sarana dan prasarana? Sudah semua ya teman-teman dari kelompok yang Baik, izin menjawab kasih dengan diskusi terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok 10. terima kasih. Silakan kelompok 10. Ya. Baik teman-teman, izin menjawab pertanyaan kelompok. Mau menjawab di kelompok adalah kelompok 2. Pertanyaannya itu apa manfaat utama dari pengelolaan sarana dan prasarana? Salah satunya itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, ruang kelas yang bersih dan nyaman, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Karena pengelolaan yang baik juga memastikan keberlangsungan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Aku mau menjawab pertanyaan dari Teh Zulfa dari kelompok 12. Pertanyaannya, apa tantangan dalam mengadopsi teknologi baru dalam pengolahan sarana dan prasarana? Menurut kelompok kami, tantangannya itu salah satunya di anggaran ya Teh. Karena anggaran yang tidak terlalu memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana, jadi para pengelola pun bingung untuk cara memadai sarana dan prasarana. Di beberapa kasus ada yang untuk memenuhi sarana dan prasarana teknologi ini, itu mereka membeli barang-barang yang bekas gitu. Padahal kan kalau punya barang-barang yang bekas itu bisa jadi sudah ketinggalan zaman ya. Sehingga yang tadinya tujuan membeli teknologi ini buat membantu proses belajar mengajar di kelas malah tidak mencapai tujuan karena teknologinya sudah ketinggalan zaman. Selain itu juga menurut kami tantangannya juga dari faktor pengajar yang tidak terlalu memahami tentang teknologi yang sudah di zaman sekarang. Jadi itu juga salah satu menjadi tantangan karena mereka pun yang akan membantu proses belajar mengajar di kelas. Izin menjawab juga pertanyaan Teh Hamida kelompok 4. Pertanyaannya, apakah jika sarana dan prasarana yang terbatas atau kurang memadai akan mempengaruhi kualitas belajar siswa? Jawabannya, dia akan mempengaruhi. Salah satunya yang paling berpengaruh itu aksesibilitas. Apa sih itu aksesibilitas? Aksesibilitas jika tanpa fasilitas yang memadai, siswa mungkin kesulitan mengakses sumber belajar yang diperlukan seperti kurangnya buku, alat peraga, atau menyusun teknologi informasi. Bagaimana sih solusinya? Yang pertama itu melakukan penilaian kebutuhan. Melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang paling mendesak, libatkan siswa, guru, dan orang tua dalam proses penilaian. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi. Melakukan evaluasi berkala untuk penilaian efektivitas, penilaian yang telah dilakukan sehingga mendukung kualitas belajar yang baik. Tanggung jawab. Cukup. Teruskan, kelompok yang lain sudah. Kelompok 10 sudah siap? Ini mau bahas soalnya. Oh, bahas dulu. Mungkin kita lanjut ke pembahasan soal yang di kuis 9 ya teman-teman. Boleh dibantu untuk koreksi jawaban kami ya teman-teman. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sarana pendidikan? Jawabannya C. Alat, bahan, atau fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Benar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sarana pendidikan? Jawabannya C. Fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan pendidikan seperti gedung, halaman, dan laboratorium. Benar. Nomor 3, tujuan utama dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah C. Menjamin ketersediaan, pemeliharaan, dan penggunaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien untuk mendukung proses pendidikan. Betul. Yang keempat, komponen utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana meliputi A. Pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Betul.
Yang kelima, apa pentingnya melakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendidikan? Jawabannya C, untuk memastikan bahwa fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan akan digunakan. Lanjut nomor 6, langkah pertama dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah C. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nomor 7. Siapa yang berperan dalam pengelolaan Ini semua sarana? setuju kan? Yang ketujuh, siapa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah? Jawabannya C, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha. Nomor 8, apa yang harus dilakukan jika ditemukan kerusakan pada sarana pendidikan? C. Segera melakukan perbaikan untuk memastikan sarana tersebut dapat digunakan kembali. Yang kesembilan, mengapa penting untuk melakukan inventarisasi secara sarana dan prasarana secara berkala? Jawabannya C, untuk mencatat, mengelola dan mengontrol keberadaan serta kondisi sarana dan prasarana agar dapat digunakan secara optimal. Nomor 10, apa yang menjadi dampak dari kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sarana dan prasarana? Jawabannya B. Penurunan motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang 11, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah cek keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Nomor 12, bagaimana cara mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana? Jawabannya C. Mencari sumber dana alternatif seperti bantuan pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta, atau penggalangan dana dari masyarakat. Nomor 13, apa yang harus dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana tidak mencukupi kebutuhan sekolah? Jawabannya C. Mengajukan permohonan tambahan sarana dan prasarana kepada pihak terkait dan melakukan perencanaan yang lebih baik. Nomor 14, apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana? Jawabannya C. Ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ke-15, mengapa penting untuk memperhatikan kebersihan dan kerapihan sarana dan prasarana? Jawabannya C. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik. Nomor 16, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana? Jawabannya C. Kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan. 17, apa yang sering dievaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Jawabannya C. Ketersediaan, kelayakan, pemanfaatan, dan kondisi sarana dan prasarana yang sekolah. Nomor 18, kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana? Jawabannya C. Secara berkala, misalnya setiap semester atau akhir tahun ajaran. 19, bagaimana cara efektif melakukan pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Jawabannya C. Melakukan inspeksi rutin, mencatat kondisi, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Nomor 20, apa yang harus dilakukan jika evaluasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang diharapkan? Jawabannya C. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Baik, selanjutnya izinkan kami membacakan kesimpulan dari materi tadi. Untuk kesimpulannya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan efektivitas proses pendidikan. Melalui perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan yang sistematis, sekolah dapat memastikan bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan tersedia dan dalam kondisi baik. Kebijakan yang baik disertai dengan partisipasi aktif dari semua pihak dapat mengatasi tantangan yang ada dan mendukung keberlangsungan pengelolaan sarana dan prasarana. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami menjawab pertanyaan. Mungkin
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.